Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nadu Hernisa dengan NPM 140610230034. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil analisis epidemiologi saya berjudul Kasus Kronis Filariasis di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Latar belakang di sini adalah filariasis limfatik yang sering dikenal sebagai elephantiasis adalah penyakit parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang membawa larva cacing filaria. Infeksi ini umumnya terjadi pada masa kanak-kanak dan dapat menimbulkan kerusakan sistem limfatik yang bersifat tersembunyi. Dampaknya ini tidak hanya medis tapi juga sosialisasi dan juga ekonomi, dapat menimbulkan stigma, penurunan partisipasi pendidikan kerja, hingga beban biaya rumah tangga. Dari perspektif kesehatan masyarakat, beban filariasis kronis ini memiliki dua karakter penting, yaitu yang pertama, filariasis merupakan NTD atau neglected tropical disease atau penyakit tropis yang terabaikan yang kuat keterkaitannya dengan kemiskinan, lingkungan permukiman, dan ketersediaan infrastruktur sanitasi. Lalu untuk karakter yang kedua ini, kasus kronis ini adalah indikator beban morbiditas yang persisten. Kasus kronis dapat tetap ada meskipun transmisi menurun sehingga membutuhkan strategi pelayanan kesehatan yang berkelanjutan melalui morbidity management. Rumusan masalah di sini adalah yang pertama, bagaimana konsep agent host environment menjelaskan terjadinya filariasis dan manifestasi kronisnya pada tingkat populasi. Yang kedua, bagaimana ukuran epidemiologi seperti frekuensi, keparahan, asosiasi, dan standarisasi digunakan untuk menggambarkan beban filariasis kronis pada unit kabupaten atau kota. Yang ketiga, bagaimana menyusun metodologi analisis yang menggabungkan akuran epidemiologi. Lalu untuk tujuannya di sini adalah tujuan umumnya yaitu untuk menyusun kerangka analisis epidemiologi filariasis kronis Jawa Barat pada tingkat kabupaten atau kota. Untuk tujuan khususnya, yang pertama itu adalah menjelaskan proses terjadinya penyakit dengan kerangka epidemiologis triad, yaitu agent, host, dan environment, dan model penyebab multifaktor. Yang kedua itu menetapkan ukuran kejadian penyakit, frekuensi dan keparahan, beserta rumus perhitungannya untuk outcome berbasis count dan laju per penduduk. Yang ketiga itu menetapkan ukuran asosiasi, tabel 2x2, risk relatif, OR, RD, dan AF untuk variabel paparan yang relevan. Yang keempat itu untuk menetapkan pendekatan standarisasi sederhana berbasis SIR, observe per expect, dan prinsip interval kepercayaan. Dan yang terakhir itu menyusun metodologi analisis area termasuk pemeriksaan pola kedekatan atau ketanggaan sebagai konteks distribusi yang akan diimplementasikan nanti. Di sini ada ukuran dasar epidemiologi. Yang pertama itu ada insidensi kumulatif dengan rumus jumlah kasus baru selama periode dibagi dengan populasi berisiko pada awal periode. Yang kedua itu ada incidence rate berbasis percent time, yaitu jumlah kasus baru dibagi percent time berisiko. Yang ketiga itu adalah jumlah per penduduk, rate per 10.000, yaitu dengan rumus kasus per populasi dikali 10.000. Untuk prevalensinya, rumusnya itu adalah kasus dikali baru tambah lama dibagi total populasi. Untuk attack rate-nya itu ada kasus baru selama outbreak dibagi populasi berisiko dikali 100. Dan untuk mortality dan case fatality rate itu jumlah kematian dibagi populasi dikali 10.000. Dan untuk case fatality rate-nya adalah jumlah kematian penyakit dibagi jumlah kasus penyakit dikali 100. Untuk ukuran asosiasi di sini digunakan 2x2, yaitu dengan outcome positif, outcome negatif, atau outcome positif itu yang terkena penyakit, dan outcome negatif itu yang tidak terkena penyakit dengan yang terpapar dan tidak terpapar. Ini dapat juga rumus-rumus relative risk, odds ratio, dan juga yang lainnya seperti risk difference, attribute fraction, dan sebagainya. Di sini terdapat standarisasi risiko atau SIR yang digunakan agar perbandingan antar wilayah lebih adil terhadap perbedaan ukuran populasi. Di sini rumus SIR atau standarisasi risiko ini adalah observe dibagi expect, dengan O adalah kejadian teramati pada wilayah dan expect adalah kejadian yang diharapkan berdasarkan tingkat referensi. Selanjutnya dilakukan perhitungan ukuran asosiasi 2x2 terhadap kejadian kasus atau any case dalam variabel kemiskinan dan juga sanitasi. Yang pertama kemiskinan terlebih dahulu dengan rumus sebelumnya. Didapat RR yaitu 1,0833, OR yaitu 3,48, AR di sini 0,0769, AF pada terpapar itu 0,0769, feature p-value itu adalah 0,4815. Dengan arah efek ini menunjukkan bahwa wilayah kemiskinan tinggi cenderung memiliki peluang atau risiko yang lebih tinggi untuk memiliki kasus filariasis tersebut. Lalu untuk asosiasi yang kedua yaitu sanitasi terhadap kejadian kasus, didapat bahwa hasil ukuran asosiasinya di sini adalah RR-nya itu 0,9231, OR-nya dia adalah 0,2874, AR-nya di sini adalah min 0,0769,
dan F pada tertapar di sini adalah min 0,0833 dan p-value feature di sini adalah 0,4815. Walaupun tidak signifikan juga, namun tetap arah efek justru menunjukkan sanitasi yang rendah tampak tidak meningkatkan kejadian kasus pada definisi outcome jumlah kasus ini. Selanjutnya dilakukan perhitungan SIR atau Standardized Incidence Ratio. Dengan rumus observe per expect dapat dilihat bahwa terdapat 3 wilayah dengan signifikan lebih dari 1. Pada peta tersebut juga terdapat wilayah dengan SIR sangat tinggi sekitar 3,152. Wilayah dengan SIR lebih dari 1 ini berarti kejadian yang diamati lebih besar daripada yang diharapkan jika wilayah tersebut mengikuti rata-rata provinsi dengan ukuran populasi wilayah tersebut. Lalu 3 wilayah yang signifikan di sini adalah Kota Sukabumi, Majalengka, dan juga Subang. 3 wilayah tersebut merupakan outlier yang bermakna secara statistik dengan kejadian jauh di atas ekspektasi provinsi, sehingga layak menjadi target prioritas program surveillance atau pengendalian. Lalu dilakukan perhitungan zona risiko terpadu dengan insidence tertinggi jika jumlah rate-nya itu lebih besar dari median, dan kemiskinan tinggi jika X4 atau kemiskinan ini lebih besar dari median. Di sini didapat 4 zona, yaitu zona 1 insidence tinggi dengan miskin tinggi, yang zona 2 itu insidence tinggi dengan miskin rendah, zona 3 itu insidence rendah dengan miskin tinggi, dan zona 4 ini adalah insidence rendah dengan miskin rendah. Selanjutnya kita masuk ke dashboard dari epidemiologi. Di sini bisa diinput data dengan format Excel, lalu diinput juga shapefile-nya. Kalau saya memakai RBI Jabar SHP, lalu dapat dipilih outcome untuk asosiasi 2x2-nya. Di sini saya pilih 2x2 any case atau jumlah kasus lebih dari 0, lalu dapat dijalankan analisisnya. Lalu setelah itu dapat dilihat dari deskripsi dan eksplorasi. Di sini terlihat bahwa ada 27 jumlah wilayah, terus ada 262 total kasus, lalu ada 65 kasus total meninggal, dan juga ada median incidence rate per 10.000-nya itu terdapat 0,051. Lalu dapat dilihat juga dataset gabungannya. Di sini terdapat data variabel Y dan juga X dengan ada juga data mortality rate-nya dan juga attack rate-nya dan juga nilai SIR dan juga signifikansi dari SIR itu sendiri per wilayah. Juga ada nilai prediksi incidence per 10.000 dan lain-lain. Di sini juga terdapat ringkasan provinsi dan validasi rate-nya. Lalu terdapat juga visualisasi dari distribusi peta jumlah kasus kronis filariasis di Provinsi Jawa Barat. Lalu di sini juga ada distribusi histogram untuk semua variabel dan juga distribusi box plot, baik itu untuk variabel Y dan atau untuk seluruh variabel X-nya. Juga ada untuk variabel prevalensi, attack rate, dan case fatality rate dan lain-lain. Lalu setelah dilakukan eksplorasi dan juga deskriptifnya, dapat dilihat ukuran epidemiologinya di tab nomor 2. Di sini terdapat 3 bagian, ada ukuran frekuensi dan keparahan, ukuran asosiasi 2x2, dan juga ada perhitungan SIR dan juga zona risiko. Di sini tab pertama adalah ukuran frekuensi dan juga keparahan. Di sini dapat dilihat tabel ukuran frekuensi dan keparahan per wilayah seperti sebelumnya. Di sini ada incidence per 10.000, ada jumlah kasus, ada jumlah kematian, dan juga ada jumlah attack rate, mortality, case fatality rate, dan lain-lain. Lalu di sini ada peta dari ukuran frekuensi dan keparahannya juga, peta interaktif. Di sini ada peta insidensi dan juga mortality, case fatality rate, dan lain-lain. Lalu di sini juga dapat dilihat tab yang bagian kedua untuk ukuran asosiasi 2x2 untuk outcome-nya any case itu. Di sini dapat dilihat ada peta dari distribusi outcome-nya juga terkait sanitasi tinggi, sanitasi rendah, dan juga seluruh variabel. Dapat dilihat distribusi sebagai berikut. Lalu di sini ada yang ketiga, yaitu SIR dan zona risiko. Didapat bahwa wilayah SIR lebih dari 1 terdapat 13 wilayah. Lalu untuk yang signifikansi SIR di sini ada 5 wilayah, dan untuk zona pertama atau zona dengan insidence tinggi dan juga miskin tinggi itu terdapat 8 wilayah dengan visualisasi dari petanya sebagai berikut. Lalu untuk tab yang ketiga, di sini ada visualisasi dari seluruh peta distribusi. Dapat dilihat bahwa ada peta sama seperti sebelumnya, ada peta variabel Y, variabel X, variabel insidensi, mortality, case fatality rate,
dan lain-lain sampai ke ada variabel prediksi descendancy dan juga fitted based modelnya. Lalu selanjutnya kita ke modeling. Modeling di sini terdapat 3 bagian juga. Yang pertama ada model count-nya. Kita lakukan analisis model dari Poisson versus negatif binomial. Terdapat dispersion ratio sebesar 3,374, lebih dari 1, mengindikasikan bahwa overdispersi dan model count yang terpilih adalah negatif binomial karena overdispersi. Lalu dapat juga nilai RMSE-nya 0,034 dengan summary modelnya sebagai berikut. Di sini juga terdapat diagnostik Poisson baseline. Terdapat nilai FIF atau nilai multicall-nya, tidak ada multicall. Di sini juga ada peta distribusi dari peta prediksi edensi per 100.000. Lalu di sini tab kedua di sini ada nilai Morans I-nya 0,1, Gerris C-nya itu 0,6 dengan p-value 0,03 dan bobot yang dipilih itu adalah Queen. Terdapat nilai autokorelasi yang signifikan di nilai Gary 0,03 di sini dan juga nilai Morans I 0,05. Di sini juga terdapat peta distribusi dari Lisa atau autokorelasi lokal dan juga Gettys Ort-nya. Di sini terdapat 3 wilayah yang low. Di sini sisanya not signifikan dan terdapat wilayah hot cold-nya di sini ada 4 juga. Di sini juga dapat dilihat ada sensitivitas bobot dari Morans I. Lalu yang ketiga di sini ada model spasial. Kita membandingkan banyak model spasial dikarenakan nilai autokorelasi residual dari OLS ini adalah 0,1 dan bersifat signifikan sehingga dilakukan untuk pemodelan spasialnya. Lalu di sini juga diuji LM test, tapi didapatkan hasil tadi juga bahwa tidak ada nilai yang signifikan sehingga dilakukan untuk melihat AIC, nilai AIC dan juga BIC dan juga log-click untuk melihat model spasial mana yang terbaik. Di sini dapat dilihat bahwa model yang terbaik adalah model SAM dengan nilai AIC dan BIC terkecil minus 95,31 dan BIC itu minus 86,24. Di sini juga terdapat bahwa ada distribusi peta fitted dan juga model terbaik. Dan juga peta residual dari model terbaik. Lalu di sini ada udah sih. Program studi statistika FMA Unpad merupakan program studi berakreditasi unggul yang berperan strategis dalam pengembangan analisis data untuk menjawab permasalahan nyata di masyarakat. Dengan kurikulum aplikatif, dosen berpengalaman, serta pemanfaatan data dan kasus real, mahasiswa dibekali kemampuan analisis statistika, termasuk analisis spasial dan juga epidemiologi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Statistika FMA Unpad hadir sebagai pilihan tepat dalam mencetak analisis data yang kompeten, berintegritas, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.